Nah, money management seperti apa yang bisa kita terapkan? Sebelum kita bahas di money management, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali bahwa sebelum masuk di trading setidaknya harus sudah tahu dulu ya. Setidaknya harus sudah paham saya ini mau trading yang seperti apa. Modal saya berapa? Yang jadi pertanyaan dulu ya, harus kita pahami ya, saya harus trading seperti apa ya. Coba saya buka kembali ya. Yang pertama yang harus kita pahami nanti, saya akan jadi trader seperti apa. Apakah yang saya ambil nanti trader jangka pendek atau harian? Harian? Ataukah mingguan? Bahkan bulanan atau tahunan? Maka sebelum kita masuk trading, sebelum kita menyiapkan bahan baku kita untuk trading, sebelum kita menyiapkan modal kita, maka yang harus kita atur di awal, harus kita tentukan di awal adalah saya mau jadi trader seperti apa. Apakah kita mau trading harian, trading 1 hari selesai, trading mingguan, 1 minggu selesai, atau bahkan kita mau trading bulanan atau tahunan. Artinya kalau trading harian berarti 1 hari selesai, artinya bisa berjam-jam. Ketika kita kena floating, ini tidak selalu harus saat itu juga kita exit, karena kita tidak dibatasi oleh kontrak atau perjanjian ya. Beda dengan binary ya, yang lagi rame dengan binary. Kalau binary selalu dibatasi, ada pembatasan, ada batasan waktu. Kalau trading yang betul-betul murni trading, itu tidak ada batasan. Mau 1 hari, mau 1 minggu, mau 1 tahun tidak ditutup pun tidak menjadi masalah, asalkan ketahanan kita ada. Maka harus ditentukan dulu di awal, karena ini berkaitan dengan modal ya, berkaitan dengan modal nantinya. Sehingga yang kedua nanti kita perhatikan, ini modal yang saya gunakan berapa, modal yang saya siapkan berapa. Sekali lagi, modal berkaitan nanti berhubungan dengan gaya trading kita ya, tipe trading kita seperti apa. Kita menggunakan mau trader harian, mingguan, bulanan, atau tahunan bahkan. Kalau trader harian tentu ketahanan kita tidak terlalu besar, modal juga tidak terlalu besar. Artinya 1 hari bisa clear, kita transaksi bisa 1 jam, 2 jam tidak selesai, tidak masalah, karena masih kita jaga ketahanan hingga mampu menahan trading harian itu. Kalau kita menggunakan trading mingguan, hari ini atau Senin ini kita entry, nanti target kita adalah sekian pip, atau target kita adalah 1 minggu atau bahkan 2 minggu ya, dan sebagainya. Jadi tidak selalu di close, tidak selalu ditutup hari itu juga, itu trading mingguan. Nanti berkaitan dengan modal lagi, ketahanan harus cukup mampu menahan floating sekian ribu pip. Kemudian ada yang ketiga juga ya, ketika trading bulanan bahkan tahunan, ini biasa investor. Ini bahkan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ini investor, jenisnya investor. Tentu modalnya juga beda dengan trading mingguan, trading harian ya, ketahanan juga berbeda sekali. Maka sekali lagi, sebelum kita nanti melanjutkan trading kita, maka harus sudah tahu saya ini mau jadi trader seperti apa. Kalau mau trader harian, maka siapkan modal sekian ya, minimal yang harus kita siapkan sekian. Yang ketiga berkaitan dengan money management dan risk management, nanti setidaknya harus sudah punya target yang terukur. Kita mau target berapa? 1 bulan tuh kita mau berapa? Atau 1 hari bahkan kita mau berapa target kita? Kalau kita sudah punya gambaran di sana, ya misalnya kebutuhan bulanan saya sekitar 20 juta, nanti kita bisa hitung 1 hari saya butuh berapa. Kemudian modal yang harus saya siapkan berapa, nanti transaksinya saya berapa kali di
di trading ini harus sudah jelas semuanya. Nanti kita buat satu oret-oretannya dulu, sehingga trading itu sudah ada konsepnya, ada rencananya. Bukan ketika kita buka MetaTrader asal lihat chart kita entry, ya tidak tahu lot yang kita gunakan, ketahanan yang kita gunakan, targetnya berapa, tidak ketemu. Sehingga ketika marketnya bergerak sudah profit, tidak tahu kapan kita exitnya, kapan kita keluar dari profit itu, karena tidak ada target di sana. Kemudian ketika floating minus, ya, ketika floating minus ini tidak segera ditutup karena kita tidak tahu sampai di mana batasan kemampuan saya, tidak tahu. Floating minus kita biarkan bahkan berhari-hari, padahal bukan bagian dari trading harian, atau bahkan dia bukan trading mingguan, atau sebaliknya dia trading harian tetapi dibuat berhari-hari tidak selesai. Nanti tidak ketemu seperti ini karena modalnya tidak cukup, ketahanan juga tidak cukup. Nanti kita bahas panjang lebar berkaitan dengan money management ini. Kita awali dari nomor 1 dulu ya. Saya akan jadi trader seperti apa? Ini harus ditentukan dulu. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas di selanjutnya. Saya akan coba bahas yang nomor 1 tadi. Saya akan jadi trader seperti apa? Harian, atau disebut dengan day trading, ataukah mungkin mingguan ya, atau swing trading. Ya, swing trading ini bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan tahunan. Ya, bahkan bulanan sampai tahunan. Ini masuk kategori jangka pendek. Ini masuk kategori jangka menengah. Kemudian yang ini adalah masuk kategori jangka panjang. Yang akan kita bahas nanti ada 2 jenis ya. Yang pertama trading harian, yang kedua trading mingguan. Tidak sampai kita bertahun-tahun karena ini ranahnya investor ya, pemodal besar yang menggunakan modalnya untuk investasi ya. Modalnya besar, kemudian targetnya juga besar dengan jangka waktu yang panjang. Maka kita tidak bahas di sini nanti. Kalau nanti mungkin cocok dengan ini, nanti boleh tanya secara pribadi, secara langsung. Saya akan berikan analisanya kalau nanti suka dengan jangka panjang. Jangka panjang ini lama ya, bisa tahunan, bahkan bisa 10 tahun ya. Kalau kita seperti ini tentu tidak makan nanti, kecuali memang betul-betul kita sudah betul-betul kaya raya ya. Ini bisa dijadikan sebagai aset untuk investasi jangka panjangnya. Nanti yang kita bahas adalah harian, trading harian, dan trading mingguan ya. Trading mingguan artinya jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek kita gunakan antara beberapa jam sampai 1 hari. Antara beberapa jam sampai 1 hari ini clear. Jadi tidak ada sampai overnight ya, sampai lewat jam 12 malam atau overnight namanya. Jadi memastikan trading kita ini dalam beberapa jam itu harus selesai, harus clear, baik plus maupun minus, untung atau rugi harus selesai ya, sesuai dengan rencana kita nanti, atau bahkan maksimal 1 hari harus selesai. Yang banyak digunakan teman-teman termasuk saya sendiri, saya menggunakan namanya trading harian ya, atau day trading ya, 1 hari selesai, 1 hari selesai, bahkan hitungan jam selesai ya. Tetapi juga bisa nanti kita gunakan yang middle ya, atau jangka menengah, nanti kita bahas juga. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang trading jangka pendek atau trading harian dulu. Trading jangka pendek atau harian atau day trading. Yang pertama, time frame yang digunakan nanti mempengaruhi dari cara membaca candlestick ya, dengan time frame yang ada. Yang pertama yang kita perhatikan adalah time frame ya. Jangka pendek atau day trading ini
kita menggunakan time frame kecil ya, time frame M15, M30, H1 hingga H4. Yang sering kita gunakan adalah H1 ya, kita ambil di tengah-tengahnya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Karena semakin rendah time frame yang kita gunakan, semakin banyak candle-candle palsu nanti yang muncul di sana, sehingga menjadi bias, menjadi mengacaukan analisa kita. Maka saya lebih cenderung yang tengah, yang ambil di H1-nya. Bukan berarti tidak bisa kita membandingkan dengan M15, M30, H4 ya, kita bisa gunakan semuanya, tapi lebih utama, lebih fokus utama kita di H1 nanti. Apakah M1, M5 tidak boleh? Tidak bisa, terlalu pendek nanti. M1, M5 ini cocok untuk scalping. Scalping itu ngambil kecil-kecil ya, koreksi kecil-kecil, 15 pip, 20 pip selesai ya. Tapi nanti kita dapat capeknya terlalu kecil, waktu kita gunakan banyak, tenaga kita gunakan banyak, dapatnya kecil. Maka saya lebih cenderung ke jangka pendek yang jenis harian atau day trading. Dari sisi time frame-nya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kemudian dari targetnya juga masih cukup masuk akal ya, target profit. Target profit ini antara 300 hingga 700 pip. Dengan perhitungan pip ini yang saya maksud, kalau kita buy dengan lot 1, lot 0,1, maka ketika marketnya naik 300 pip itu berarti 30 dolar. 70 pip yang saya maksud adalah 0,1 kalikan 700, 70 dolar. Jadi target kita antara 300 sampai 500, nanti tergantung pair yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan euro, ambil 300 satu hari, satu putaran satu hari itu 300 pip. Kalau kita menggunakan pound sterling, kita bisa 400 hingga 500. Kalau kita menggunakan emas, ya, emas ini rata-rata 500 hingga 700 pip satu hari. Sehingga satu hari itu bisa kita dapatkan dari beberapa transaksi nantinya. Ini targetnya untuk trading jangka pendek ya. Satu hari tidak bisa, satu hari kita menggunakan target 7.000 pip, 6.000 pip tidak bisa. Karena sudah terukur, kemampuan harian dari pasar itu sudah terukur, pergerakannya maksimum di berapa, sudah sedikit banyak akan mendekati di sana. Oke, time frame sudah kita berikan, kemudian target profitnya. Nanti ada target profit, ada manajemen resikonya, ada resiko ada resikonya nanti ya. Nanti kita bahas di risk manajemennya. Yang terpenting time frame-nya kita sudah jelaskan di sana, target profitnya antara ini sama ini ya. Kemudian pastikan ya satu hari selesai tadi ya. Pastikan satu hari clear. Ya, pastikan satu hari clear. Oke, ini adalah trading jangka pendek. Kemudian yang kedua, trading jangka menengah atau swing. Yang kedua adalah jenis trading jangka menengah atau swing. Swing trading ini biasanya dalam hitungan beberapa hari hingga mingguan. Ya, dalam hitungan hari sampai mingguan. Kemudian time frame yang digunakan berapa ya ketika kita menggunakan swing atau trading jangka menengah. Time frame yang digunakan minimal adalah D1 ya, kita bisa bandingkan nanti dengan H4 pun tidak masalah ya. Yang paling pokok kita gunakan time frame daily D1 ya. Kita bisa tambahkan juga untuk perbandingan nanti W1 atau weekly. Secara umum yang menjadi standarnya adalah daily atau D1. Kemudian target profit ya, target profit ini juga lebih tinggi, lebih besar. Target profitnya lebih besar ya, antara ini biasanya sekitar 3.000 hingga 5.000 pip.
dalam kurun waktu 5 sampai 10 hari. Ya, targetnya antara 3.000 hingga 5.000 pip. Dengan catatan ketika kita trading dengan lot 0,1, maka profit kita adalah sekitar 300 sampai 500 dolar. Ada satu lagi adalah ketahanan kita. Ketahanan kita minimal adalah 50.000 pip. Yang tadi di jangka pendek tadi minimal adalah 20.000. Yang jangka pendek tadi 20.000 atau 10.000 kalau kita mau yang berisiko. Ini ketahanan minimal. Yang jangka menengah adalah 50.000, ini standar. Kalau kita mau berisiko 20.000. Ya, nanti kita bahas di money management. Kita masih membahas terkait dengan kita mau jadi trader seperti apa. Tadi kita sudah sampaikan ada jangka pendek, ada jangka menengah, jangka panjang ya. Jangka panjangnya kita tidak bahas karena terlalu jauh ya. Kita akan bahas jangka menengah dan jangka pendek aja ya. Nanti cara analisanya juga beda nanti. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dulu ya sebelum kita mau dilanjutkan di trading kita. Maka setidaknya harus ada gambaran saya mau jadi trader seperti apa, atau saya mau dua-duanya ya. Harian saya ingin dapat profit, kemudian jangka menengah saya juga ingin ada tambahan ya di sana. Modal yang kita gunakan untuk investasi yang lebih panjang ya dari day trading. Boleh seperti itu sehingga punya dua akun. Akun pertama menggunakan jangka pendek atau harian, yang kedua menggunakan swing ya atau mingguan nantinya. Nanti kita coba bahas seperti apa swing itu ya, potensi profitnya seperti apa ya. Kalau kita betul-betul menerapkan dengan baik, potensi untuk profit juga lebih besar ya. Tentu kalau kita bandingkan dengan day trading masih besar day trading, tapi day trading kan harus kerja keras setiap hari, harus monitor, harus lihat dan sebagainya. Sementara yang swing atau trading jangka menengah ini tidak perlu tiap hari. Satu kali kita entry, kemudian kita pasang TP dan SL dengan jarak yang ideal, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian kita selesai, kita tunggu di beberapa hari ke depan. Kalau kita menggunakan trading jangka pendek ya, nanti TP dan SL ini hati-hati dalam menerapkan karena akan sulit mendapatkan probabilitasnya kalau kita menggunakan risk dan reward ratio menggunakan TP dan SL yang tidak sesuai nanti.